Tiga pribadi beda karakter, tapi dengan subtema. Subtema hari ini adalah mengosongkan gelas jiwa. Masih dalam serial Hotmap, tiga pribadi beda karakter, yang tetapi kita tetap menjadikan model kehidupan Kristus sebagai pribadi utama, pribadi yang harus kita ikuti, Bapak Ibu. Lanjut pembahasan kita. Mohon maaf Bapak Ibu, mic-nya mati. Saya akan bacakan dari awal. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sebab banyak penyesat, 2 Yohanes 1 ayat 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikris. Nah, bisa klik lagi Pak David. Langsung kepada apa yang saya bicara ini. Kemarin sore kita dikejutkan dengan ke pesawat Sriwijaya. Kemarin sore kita dikejutkan dengan hilangnya kontak pesawat Sriwijaya Air SJ 182 rute Jakarta Pontianak. Hilang kontak Bapak Ibu. Ya. Hilang kontak. Dan saya bisa merasakan bagaimana perasaan dari keluarga yang di dalam pesawat itu ada keluarga mereka. Saya tadi malam menonton keluarga yang menjemput di bandara di Pontianak. Mereka sudah banyak sekali dan banyak yang sudah menangis ketika sampai malam pesawatnya belum landing Bapak Ibu. Ini menunjukkan bahwa manusia tidak dapat melindungi dirinya. Dan lagu dari Bapak Era Susabdono tadi itu sangat tepat. Kita hanya bisa meminta perlindungan dari Tuhan. Ini fakta-fakta dalam kehidupan. Ketika keluarga kita kena COVID dan meninggal, itu fakta bahwa setiap manusia rentan dengan kematian. Tidak ada satu manusia pun yang bisa melindungi dirinya dari maut. Tidak bisa. Itulah sebabnya kita harus fokus kepada bagaimana mempersiapkan hidup untuk menuju kepada kehidupan kekal yang disiapkan Tuhan. Bagaimana kita dapat mempersiapkan satu kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah. Itu sebabnya dalam beberapa minggu ke depan kita hanya fokus belajar dari kehidupan Tuhan Yesus. Sebagai bekal kehidupan kita agar kita terus berkenan. Agar kita terus memiliki kehidupan yang dapat sesuai dengan rancangan Allah. Saya atas nama Gembala Jemaat GSG Eksosia Tanah Merah, Nungkurus dan Kupang, saya mengucapkan turut
prihatin dan kalau tidak salah sudah ada kepastian pesawatnya jatuh. Saya turut sepenanggungan dan kita berdoa keluarga yang ditinggalkan mendapatkan kekuatan dan ketabahan menghadapi peristiwa ini. Nah, mari kita lanjut Bapak Ibu. Saya akan review materi minggu yang lalu ya. Klik lagi ya. Bekal hidup kekal. Jadi kenapa saya membacakan 2 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-7 tadi? Karena ini merupakan satu ayat yang juga menjadi dasar pembahasan kita. Karena ketika kita gagal paham tentang kemanusiaan Kristus, maka kita akan sulit memahami bagaimana Kristus menjadi manusia dan melakukan perjalanan kehidupan sebagai manusia dan melaksanakan misi penyelamatan manusia dan seluruh rangkaian kehidupannya dari mulai dia lahir ke dunia sampai dia mati dan terangkat ke surga. Semua 33,5 tahun kehidupan Yesus ini semuanya berkenan di hati Allah. Sesuai dengan rancangan Allah. Nah ini bekal kekekalan kita sebenarnya. Justru 33,5 tahun kehidupan Yesus ini yang harus kita bedah, yang harus kita pelajari, yang harus kita ikuti. Saya bisa bayangkan ketika pesawatnya mungkin hampir jatuh, sedang turbulens atau mengalami goncangan sebelum jatuh, pasti setiap orang mengalami ketakutan dalam pesawat itu. Pasti takut. Karena sejujurnya, faktanya setiap orang takut menghadapi maut. Tetapi seperti yang minggu lalu saya sampaikan, kita tidak boleh hanya takut menghadapi maut, tapi kita harus memiliki takut akan Allah. Karena di balik kematian itu ada proses pengadilan yang harus kita hadapi. Kematian tidak menyelesaikan kehidupan saya dan saudara. Kematian bukanlah akhir dari kehidupan saya dan saudara. Kematian adalah awal untuk menghadapi pengadilan sebelum kita akan masuk dalam kehidupan yang baru. Nah, bagaimana kita siap menghadapi pengadilan terakhir? Maka waktu-waktu ini ada kesempatan untuk kita bisa gunakan, mempersiapkan diri, membekali diri. Bagaimana kita belajar dari kehidupan Tuhan Yesus dan menjadikan itu sebagai bekal hidup kekal saya dan saudara. Jangan gunakan kesempatan ini untuk hal-hal yang berhubungan dengan kenikmatan fana. Aduh, terlalu bodoh kita. Apalagi kehidupan kita sudah 20 tahun jadi Kristen, 10 tahun jadi Kristen. Tapi kita hanya berkutat dalam perjuangan hidup untuk memperjuangkan kehidupan yang fana. Terlalu bodoh. Lanjut. 3 pribadi beda karakter. Berarti kita fokus pada 3 ini. Tuhan Yesus, Lucifer, Adam. Tapi nanti kita akan belajar ya sebentar ya. Nah, 3 pribadi beda jalan. Klik lagi. Tuhan Yesus, coba nanti kita lihat. Kemarin saya sudah jelaskan. Memang fakta kehidupan Tuhan Yesus, seluruh kehidupannya dari mulai 0 tahun sampai Yesus mati, hanya berbicara ketaatan pada kehendak Bapa. Itu aja, bicara tentang taat aja satu kata. Yesus taat pada kehendak Bapa. Dan Yesus taati jalan yang ditunjukkan Bapa. Lucifer beda, dia mengikuti kehendak sendiri. Lucifer mengikuti jalannya sendiri. Adam ikuti kehendak iblis. Adam mengikuti jalan iblis. Nah, akhir dari kehidupan mereka masing-masing berbeda. Pasti berbeda. Dan fakta Alkitab kita bisa membaca. Berbeda sama sekali. Ya, lanjut. Tahapan pengosongan diri Tuhan Yesus, kita melihat. Dari Allah menjadi manusia. Turun ya. Tidak cukup. Yesus juga dari manusia turun lagi menjadi hamba manusia.
Filipi pasal 2 yang kita baca tadi ayat 5 sampai 9. Nggak cukup lagi. Yesus dari hamba manusia turun lagi rela untuk dijadikan sebagai manusia terkutuk. Demi menanggung menebus dosa saya dan saudara. Nah, ini yang penting kita pelajari. Ini yang harus menjadi fokus saya dan saudara dalam rangka melakukan perjalanan iman, dalam rangka melakukan kehendak Allah sebagai seorang yang memutuskan untuk mengikuti Kristus. Kita tidak hanya memutuskan mengikut Kristus, tapi kita harus memutuskan mengikuti gaya hidup Kristus. Tidak semua orang yang bilang, saya ikut Kristus, tapi kehidupannya sama dengan gaya hidup Kristus. Enggak semuanya. Tidak semua orang Kristen, hatinya, hidupnya penuh dengan Kristus. Tidak semua orang Kristen yang menyatakan diri, dia percaya kepada Tuhan Yesus, yang membuktikan perbuatan hidupnya sama dengan kepercayaannya kepada Tuhan Yesus. Karena sesungguhnya perbuatan hidup kita adalah buah dari kepercayaan kita. Seharusnya kalau kepercayaan kita kepada Kristus penuh, maka buah perbuatan kita, buah kehidupan kita pasti buah kehidupan Kristus, bukan yang lain pasti. Lanjut. Nah, belajar dari kegagalan Lucifer, Adam, dan keberhasilan Tuhan Yesus menjalani kehidupan. Tolong perhatikan baik-baik gambar ini, Bapak Ibu. Perhatikan baik-baik gambar ini. Kita perhatikan ya. Baik-baik ya. Lucifer, kita mulai dari Lucifer. Lucifer ingin naik menjadi Tuhan. Ingin naik mengambil alih takhta Tuhan Yesus. Ya, sedangkan Adam ingin naik menyamai Tuhan, menyamai pengetahuannya. Beda kan? Lucifer ingin naik menjadi Tuhan dan Adam ingin naik menyamai Tuhan dalam hal pengetahuan. Nah, Tuhan Yesus ingin turun menjadi manusia. Beda. Ini beda sekali. Lanjut lagi. Kalau tadi kita belajar dari kehidupan mereka secara keseluruhan. Sekarang, tujuan dalam perjuangan masing-masing. Sudah klik ya. Tujuan dalam perjuangan masing-masing. Kalau Lucifer tujuannya adalah ingin mendapatkan kekuatan dan kekuasaan. Didasari dari sikap egois. Ya. Sedangkan Adam tujuan perjuangannya adalah ingin mendapatkan kekuatan dan kekuasaan dalam hal pengetahuan. Ya. Sedangkan Tuhan Yesus ingin menyelamatkan manusia. Jadi perhatikan baik-baik. Dasar tujuan perjuangan masing-masing berbeda. Kalau Lucifer dan Adam tujuannya ingin mendapatkan kekuatan dan kekuasaan. Adam ingin mendapatkan kekuatan dan kekuasaan yang berhubungan dengan takhta pengetahuan. Sedangkan Tuhan Yesus ingin turun. Tuhan Yesus ingin turun menjadi manusia dengan tujuan perjuangannya untuk menyelamatkan saya dan saudara. Kalau Lucifer ingin menyelamatkan keinginannya sendiri, Adam ingin menyelamatkan keinginannya sendiri, ingin mewujudkan keinginannya. Sedangkan Yesus ingin mewujudkan keinginan Bapa agar semua manusia diselamatkan dari dosa. Lanjut lagi. Nilai perjuangan masing-masing. Kalau tadi tujuan, sekarang nilai perjuangannya. Nilai mereka, Lucifer, nilainya apa? Ingin memiliki yang bukan miliknya. Itu Lucifer. Karena semua adalah milik Allah. Adam ingin mendapatkan yang bukan haknya. Jadi kalau Lucifer ingin memiliki yang bukan milik, sedangkan Adam ingin mendapatkan yang bukan haknya. Sedangkan Tuhan Yesus berbeda. Tuhan Yesus melepaskan yang menjadi haknya demi menyelamatkan saya dan saudara.
Jadi perjuangan Tuhan Yesus, perjuangan untuk melakukan misi Bapa, yaitu menyelamatkan setiap orang. Ini berbeda jauh Bapak Ibu. Nah, sekarang kita mulai cek, apakah kehidupan kita, nilai-nilai perjuangan iman kita, apakah kita sama dengan nilai-nilai Tuhan Yesus? Atau sama dengan Adam? Atau sama dengan Lucifer? Apa persamaannya Pak maksudnya? Kalau Lucifer, dia ingin memiliki yang bukan miliknya. Halo? Halo? Kalau Adam ingin memiliki yang bukan haknya. Tapi Yesus, Tuhan Yesus rela melepaskan yang menjadi haknya. Demi satu tujuan, agar saya dan saudara diselamatkan dari hukuman kekal. Wah, ini nilai perjuangan yang berbeda. Mari kita koreksi, cek sekarang. Selama kita menjadi Kristen, apakah nilai perjuangan hidup kita, nilai perjuangan iman kita, apakah sama dengan nilai perjuangan Tuhan Yesus yang rela melepaskan apa saja demi menyenangkan hati Bapa, demi melayani pikiran perasaan Kristus, demi menyelamatkan banyak orang yang Tuhan izinkan, yang Tuhan kirim untuk kita layani dan selamatkan. Atau selama menjadi Kristen, selama menjadi pelayan, selama menjadi hamba Tuhan, atau selama menjadi jemaat, atau selama menjadi orang Kristen, kita kehidupannya, nilai-nilai perjuangan iman kita sama dengan Adam. Yaitu apa? Ingin selalu mendapatkan yang bukan haknya. Atau sama dengan Lucifer. Ingin memiliki yang bukan milik. Ingin mengambil yang bukan miliknya. Mari kita cek, kita koreksi sekarang. Lanjut. Ajaran dan teladan Tuhan Yesus. Bersedia meninggalkan segala sesuatu demi mengikut Tuhan Yesus. Ini ajarannya sederhana, tetapi sulit untuk dilakukan. Kesulitannya di mana, Pak? Dan kesederhanaannya di mana? Sederhananya adalah pada kontennya. Jadi konten, pada pemahaman secara kognitif. Jadi di tataran kognitif, itu mudah untuk kita pahami. Kenapa? Tuhan Yesus bicara jelas. Kamu kalau mau ikut aku, tinggalkan segala sesuatu. Harus rela meninggalkan segala sesuatu. Secara kognitif, mudah untuk kita pahami. Tapi apa yang sulit? Yang sulit bukan sulit memahami secara kognitif. Tetapi yang sulit adalah sulit untuk mengalahkan ego ini. Sulit untuk mengalahkan hati ini. Sulit untuk mengalahkan keinginan ini yang sudah terlanjur terikat dengan kehidupan, dengan nilai-nilai duniawi. Susah. Dalam satu percakapan dengan seseorang pendeta, jadi ternyata ketika saya mengirimkan renungan atau khotbah-khotbah atau ibadah-ibadah dari Suara Kebenaran, ada seorang pendeta yang terganggu Bapak Ibu. Saya nggak usah sebutkan. Dari satu grup WA, yang lain mereka tidak ngomong di grup WA itu. Kalau mereka terganggu dengan kiriman ibadah saya yang dari Rehoboth, Jakarta. Pembicaranya Bapak Pendeta Eros Sabdono. Jadi ibadah-ibadah dari Bapak Eros Sabdono yang dari GSKI Rehoboth Kelapa Gading saya masukkan di grup itu sudah berapa kali. Tapi baru beberapa hari yang lalu ada pendeta yang japri ke saya. Dia bilang, halo hambanya, shalom. Oh shalom, saya kenal juga beliau. Tapi nggak kenal banget, tapi saya kenal, saya tahu beliau. Beliau juga hamba Tuhan yang dipakai Tuhan di Jakarta, dia di Jakarta. Ya, karena kita sudah saling tahu lah, tapi tidak dekat saya sama dia. Dia bilang, hambanya, tolong dong jangan kirim-kirim lagi itu. Link-link ibadah dari Rehoboth Jakarta. Kaget saya. Saya bilang, oh maksudnya gimana? Iya saya terganggu, saya tidak diberkati itu. Kalau saya manusia lama, saya sudah emosi. Saya langsung kaget, oh begitu? Oh begitu hambanya? Iya, terus terang, kirim aja yang punya hambanya. Oh saya bilang, oh justru saya kirim ini karena saya diberkati. Oh kalau saya tidak diberkati, mohon maaf ya, ajaran kita beda. Waduh kaget saya. Saya bilang kita harus bersatu hambanya.
Saya kaget juga saya itu bisa tenang Bapak Ibu. Biasanya saya labrak langsung. Saya pasti labrak Bapak Ibu. Dan saya mulai merenungkan, wah puji Tuhan juga saya ada mengalami peningkatan dalam hal kontrol diri. Kalau yang dulu itu, apalagi di WA, waduh, saya sudah libas itu. Karena nggak mudah untuk bisa mengontrol diri atau nggak mudah untuk bisa mengalami teguran dari orang. Dia kan tegur saya itu pasti. Padahal yang saya kirim itu kan baik. Saya bilang justru banyak orang diberkati. Saya masukkan ke situ. Nah, dia bilang saya nggak diberkati dan mohon maaf. Hambanya dia bilang, banyak pendeta sudah japri saya. Tolong katanya kasih tahu sama hambanya. Atau dikeluarkan aja dari grup. Saya bilang, oh begini aja. Boleh kalau dikeluarkan, nggak masalah. Kita harus saling mengasihi Pak, saya bilang. Kita harus saling bersatu menangkan Indonesia. Kita ini kan melayani sama, Tuhan yang sama. Pak, jaga hati Pak ya. Oh siap, tapi jaga ajaran. Oh iya. Saya bilang, betul ajaran kita buahnya dalam perbuatan hidup. Dia bilang, betul hambanya. Jadi kita kalau bicara ajaran, harus ada buahnya. Kepercayaanmu terbukti dalam perbuatanmu. Kalau ajaran kita benar, terbukti dalam perbuatan hidup pasti benar. Nah kalau ajaran kita benar, perbuatan hidup benar, kita seperti Matius pasal 7. Seolah-olah kita pikir kita melayani, tapi apa antara ajaran dan perbuatan tidak menyatu. Tuhan tidak mengajarkan itu. Ajaran Tuhan Yesus adalah memahami ajaran Tuhan Yesus dengan benar dan menghidupinya dengan benar. Karena ajaran Tuhan Yesus adalah mengubah hidup orang, bukan hanya mengubah pengetahuan orang. Tuhan tidak suruh kita belajar teologi dan pintar berteologi saja. Tapi Tuhan minta kita belajar dan melakukan firman-Nya agar hidup kita berubah dan berangsur-angsur menuju kepada keserupaan dengan Kristus. Jadi target hidup saya dan saudara sebagai pengikut Kristus, targetnya satu, harus menjadi serupa dengan Kristus. Jangan sampai kita bilang hamba Tuhan, kita bilang khotbah kebenaran, tapi hidup kita nggak benar, perbuatan kita nggak benar, perkataan kita nggak benar, respon kita nggak benar terhadap persoalan. Ini bahaya sekali. Nanti seperti Matius pasal 7, Tuhan bukankah kami bernubuat demi nama-Mu? Bukankah kami mengusir setan demi nama-Mu? Bukankah kami menyembuhkan orang demi nama-Mu? Tapi Tuhan bilang, aku tidak pernah mengenal kamu. I never knew you. Aku tidak pernah mengenal kamu. Artinya apa? Kata mengenalkan ginosko. Aku tidak pernah menikmati hidupmu. Aku tidak pernah merasa berhubungan dengan kamu selama kamu hidup. Aku tidak pernah merasa kamu melayani aku selama kamu jadi pelayan. Aku tidak pernah merasa kamu memuliakanku dalam hidupmu selama kamu jadi orang Kristen. Aku tidak pernah merasa kamu mengikuti keinginanku selama kamu menjadi pengikutku. Aku tidak pernah merasa kamu melayani pikiran perasaanku selama kamu menjadi orang Kristen, selama kamu hidup. Itu kan kasar sekali. Aku tidak pernah mengenal kamu. Jadi kalimat apa yang paling kasar, yang paling menakutkan dalam hidup kita nanti? Kalimat pengusiran di panggilan terakhir. Kalau Anda diusir dari rumah, karena Anda jadi orang Kristen, nggak masalah. Kalau Anda diusir dari pelayanan karena Anda melakukan kebenaran, nggak masalah. Kalau Anda diusir dari komunitasmu, karena Anda melakukan kebenaran, nggak masalah. Seperti saya bilang, keluarkan saja dari grup kalau mau. Silakan. Bilang sama admin aja. Nggak apa-apa, tapi kita tetap bersahabat, saya bilang. Kita tetap bersatu. Saya juga menjaga hati saya. Nggak boleh saya cuma sekedar lip service. Ngomong sama dia, oh nggak apa-apa, padahal saya itu keberatan. Saya harus memastikan hati saya, batin saya ini harus benar di hadapan Tuhan. Saya terus-menerus berjuang untuk memastikan begini. Saya harus memastikan Tuhan itu menikmati hati saya. Jangan begini, saya ngomong, oh nggak apa-apa, padahal hati saya gondok. Mudah-mudahan kamu celaka. Mudah-mudahan kamu itu jadi stroke atau apa. Nah ini kan nggak benar. Jadi yang paling penting bukan apa image orang kepada kita. Yang paling penting adalah apa penilaian Tuhan kepada kita. Amin. Nggak penting orang menilai apa sama kita, nggak masalah. Yang penting kita harus memastikan kita harus benar di hadapan Tuhan. Harus sesuai dengan standar penilaian Allah.
Dan saya yakin orang yang terus berjuang untuk berkenan di hadapan Allah, dia pasti akan terus-menerus menjadi berkat dan teladan dan terang dimanapun dia ada. Baik dalam keputusan, kebijaksanaan, dalam hal respon terhadap persoalan, sikap, perbuatan, tindakan, di media sosial. Pasti kalau dia semuanya ini dalam rangka menyenangkan hati Allah, agar berkenan di hati Allah, tidak mungkin dia merugikan orang. Amin. Tidak mungkin dia mencurangi orang. Tidak mungkin. Kalau Anda di keluarga, tidak mungkin Anda kalau terus ingin berkenan di hadapan Tuhan, tapi Anda kasar sama istri, kasar sama suami, kasar sama anak, tapi Anda bilang, saya mau berkenan di hadapan Tuhan. Itu gak benar. Bukan itu. Apa yang ada dalam hati kita, itu akan keluar dari perkataan dan perbuatan kita. Maka saya bilang, oke, hambanya tetap kita bersahabat ya. Tetap kita bersatu, jaga hati masing-masing ya. Oke, hambanya. Oke Bang Su, lanjutkan. Saya bilang, siap. Jadi berakhir bukan dengan saling caci maki kami. Dan dia juga bagus, dia juga tenang juga dia, bagus. Walaupun dia bilang susah dipahami katanya apa yang hamba sampaikan. Oh bukan susah, saya bilang bukan otak kita yang susah memahami. Hati ini yang susah ditaklukkan di dalam kehendak Allah, dalam kebenaran. Bukan ini yang susah, ini. Semua orang tahu mengampuni itu kehendak Allah. Tapi ketika Anda disakiti, sulit untuk Anda mengampuni. Betul? Ketika Anda dikecewakan, sulit. Susah. Mengalahkan ini susah. Ini gak susah. Ini yang susah. Ini nih. Jadi, yang susahnya di sini. Maka harus belajar. Itu sebabnya kita lihat dalam Ibrani, dikatakan, Tuhan Yesus pun belajar menjadi taat. Belajar menjadi taat. Belajar menaklukkan dirinya di hadapan Allah Bapa. Maka kita mengikuti kehidupannya. Belajar menjadi taat. Belajar untuk ditaklukkan di bawah kaki Kristus. Itu harus begitu. Iman Kristen itu iman perjuangan. Bukan iman kenikmatan. Hanya menikmati dan menerima. Berjuang. Untuk apa? Memberi hidup bagi Tuhan sepenuhnya. Bukan setengah-setengah. Lanjut ya. Ajaran dan teladan Tuhan Yesus bersedia mengorbankan apapun demi mengikut Tuhan Yesus. Bersedia. Harus bersedia. Misalnya kayak Bapak pendeta itu, dia tegur saya ya. Itu dong begini. Saya enggak boleh marah sama dia juga. Dia punya, karena dia ada di grup situ, dia juga berhak untuk keberatan. Enggak masalah. Masing-masing bertanggung jawab sama Tuhan, hati masing-masing. Dan saya harus meladeni dia dengan baik. Saya harus mengedukasi dia, harus menjelaskan dengan baik. Entah dia mau terima apa enggak. Saya bilang teologi boleh berbeda. Tapi kita harus saling bersatu. Teologi mungkin memisahkan. Tapi ingat kasih mempersatukan namanya. Dia bilang amin. Enggak masalah. Justru harus begitu kita. Ngapain kita berdebat? Ya. Jadi harus bersedia mengorbankan. Apa? Perasaan ini sering susah dikorbankan. Ini. Harga diri terlalu tinggi. Waduh, apalagi kita kalau orang timur. Tinggi sekali harga diri kita. Ya. Wah, sulit. Mana ada orang timur itu terima kalau direndahkan. Nggak mungkin terima. Marah. Saya Indonesia bagian timur saya. Tahu saya. Ini susah Bapak Ibu. Susah dikalahkan. Nah, mengorbankan apa? Semua. Waktu, tenaga, uang. Semua. Makanya saya bilang sama anak-anak saya. Gloria, Jasin dan Darlin. Kalau orang tanya, apa pekerjaan orang tuamu? Bilang, pekerjaan orang tua kami adalah menyelamatkan jiwa-jiwa. Menyelamatkan jiwa-jiwa. Berarti apa? Butuh pengorbanan. Karena fokusnya selamatkan orang. Makanya kami jadikan sekolah Kristen Generasi Unggul dan sekolah-sekolah binaan Geni Nusantara sebagai tempat ladang untuk kita bisa selamatkan jiwa-jiwa. Karena apa? Ladang pendidikan Kristen, ladang paling subur untuk menjangkau, untuk mendidik generasi, untuk memuridkan generasi menjadi serupa dengan Kristus. Makanya kesempatan kita menjadi guru, menjadi pendidik di sekolah-sekolah Kristen, menjadi hamba Tuhan. Yang mungkin punya sekolah-sekolah, itu ladang paling subur. Ladang paling subur. Dan media adalah ladang paling subur. Untuk kita bisa menyampaikan suara kebenaran. Media seperti ini. Dan puji Tuhan, ada teknologi yang Tuhan siapkan. YouTube ini teknologi. Tergantung.
Kalau Anda pakai untuk hal-hal yang jahat, ya iblis menunggangi. Tapi kalau kita pakai untuk menyampaikan kebenaran, berarti Tuhan menggunakan media YouTube melalui kita agar efektif melayani, efektif memberitakan suara kebenaran, efektif untuk menyampaikan kabar Injil yang dari Kristus Yesus Tuhan kita. Kenapa? Memang itulah kita dipanggil. Dan harus ya berkorban. Korbankan apa saja harus. Jangan hanya dengan perpuluhan sudah senang kita. Waduh. Bukan berarti perpuluhan salah. Itu dasar sekali. Kita tidak boleh anti perpuluhan. Itu pengajaran dasar. Tapi kita juga tidak bisa kasih seluruh hidup kalau perpuluhan jangan lulus. Tapi harus latihan, belajar. Harus belajar. Lanjut. Ajaran dan teladan Tuhan Yesus yang berikutnya. Kalau yang namanya bilang mengikut Tuhan Yesus sama dengan pikul salib. Nggak ada yang lain Bapak Ibu. Nggak ada. Ya itu pengorbanan memang. Pikul salib. Tidak bisa kita ganti dengan yang lain. Jangan cabut khotbah-khotbah ajaran salib dari mimbar gereja. Dari pemberitaan firman. Nggak bisa. Bicara Kristus, bicara salib. Tuhan bilang, kalau kamu ikut aku harus pikul salib. Setiap kita. Dan seharusnya gaya hidup kita harus sama seperti kehidupan Tuhan Yesus. Berikutnya, klik. Keuntungan terbesar kita. Apa keuntungan terbesar kita? Bukan ketika kita itu dijawab doanya. Bukan ketika kita mendapatkan hal-hal yang kita inginkan dalam hidup, bukan. Tapi ketika kita berhasil meninggalkan dunia demi Tuhan Yesus. Amin. Ingat baik-baik ya. Keuntungan terbesar kita ketika kita berhasil meninggalkan dunia demi Tuhan Yesus. Itu harus di-setting, diprogram, di pikiran dan hati kita. Keuntungan terbesar saya adalah ketika saya berhasil meninggalkan dunia demi Kristus. Amin. Harus begitu. Jangan disetting begini. Keuntungan ketika aku menjadi Kristus, menjadi Kristen adalah ketika Tuhan menjawab doa saya, ketika Tuhan memenuhi semua keinginan saya. Itu ajaran yang keliru. Kita tidak disuruh untuk memiliki dunia ketika kita memilih untuk menjadi Kristen. Salah. Kepemilikan kita cuma satu, cuma Kristus, nggak ada yang lain. Lanjut. Tapi kerugian terbesar kita ketika kita berhasil meninggalkan Tuhan Yesus demi dunia. Ini harus disetting dari sekarang. Jadi kita untung kalau kita berhasil meninggalkan dunia demi Kristus, kita akan rugi kalau kita berhasil meninggalkan Kristus demi dunia. Kita korbankan, kita lepaskan Kristus demi dunia. Itu kerugian abadi. Makanya harus berjuang. Kita harus berjuang Bapak Ibu. Jangan berhenti berjuang. Iman Kristen, iman perjuangan. Ya, iman perjuangan. Iman dinamis, iman progresif. Lanjut. Pertanyaannya adalah, mengapa orang sulit meninggalkan dunia? Klik lagi Pak David. Kenapa sih orang sulit Pak meninggalkan dunia? Kenapa ya sebenarnya? Apa? Jawabannya apa? Karena gelas jiwa kita sudah terisi penuh dengan hal-hal duniawi. Lihat ini, sudah terisi penuh. Mau masuk bagaimana? Tuhan Yesus mau kasih aliran dari kehidupannya? Nggak mungkin. Nggak mungkin masuk. Tumpah terus. Kenapa? Gelas jiwa kita sudah penuh. Kita yang harus mengosongkan. Kita harus mencabut, membersihkan, mematikan keinginan daging, dikeluarkan semuanya itu. Setiap hari. Makanya Petrus bilang kamu harus tinggalkan tradisi nenek moyang, kehidupan tradisi nenek moyang yang diwariskan kepada kamu. Itu kata Petrus. Harus kosongkan. Apa yang klik lagi. Apa yang mengisi hati dan pikiran kita setiap hari? Apa sih? Coba kita cek dulu. Renungkan, introspeksi. Apa yang paling sering mengisi hati pikiran kita? Sudah klik belum? Apa sih yang paling banyak mengisi hati pikiran kita? Apa? Harus dicek Bapak Ibu. Kita yang harus mengecek, nggak bisa orang lain. Nggak bisa kita bilang, tolong evaluasi hidup saya. Nggak, kita yang tahu di hadapan Tuhan. Kita yang tahu kotoran-kotoran dalam pikiran ini apa. Kita yang tahu racun-racun jiwa yang masuk dalam hidup kita apa. Kenapa? Karena kita yang memilih untuk memasukkan, bukan orang lain.
Tidak ada orang yang memilih untuk masukkan sampah dalam pikiran kita. Kita yang memilih masukkan sampah atau kebenaran. Bukan orang lain. Lanjut. Nah, perhatikan ini penting sekali. Apa yang sering masuk ke dalam pikiran dan hati kita akan membentuk, perhatikan ya. Pertama, fokus hidup kita. Apa yang sering masuk ke dalam pikiran dan hati kita akan membentuk tujuan hidup kita. Apa yang sering masuk ke dalam pikiran dan hati kita akan membentuk keinginan kita. Apa yang sering masuk ke dalam hati dan pikiran kita akan membentuk motivasi kita. Apa yang sering masuk ke dalam pikiran dan hati kita akan membentuk gairah kita. Apa yang sering masuk ke dalam pikiran dan hati kita akan membentuk sikap kita. Apa yang sering masuk ke dalam pikiran dan hati kita akan membentuk kebiasaan kita. Apa yang sering masuk ke dalam pikiran dan hati kita akan membentuk karakter kita. Dan apa yang sering masuk ke dalam pikiran dan hati kita akan membentuk iman kita. Apa yang sering masuk ke dalam pikiran dan hati kita akan membentuk pengharapan kita. Dan apa yang sering masuk ke dalam pikiran dan hati kita akan membentuk nilai-nilai hidup kita. Apa yang sering masuk ke dalam pikiran hati kita akan membentuk selera jiwa kita. Apa yang menjadi selera jiwa kita hari ini? Apa yang paling kita sukai? Apa yang sering kita impikan? Itu yang sering masuk dalam pikiran dan hati kita. Mari kita cek. Silakan. Lanjut. Hati-hati dengan apa yang kita lihat setiap saat, setiap hari. Hati-hati. Ini nih. Hati-hati dengan mata kita. Lanjut. Hati-hati dengan telinga kita. Apa yang sering kita dengar. Jadi yang namanya pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, itu pasti masuk melalui mata, masuk melalui telinga, masuk melalui kebiasaan. Makanya yang berikutnya, hati-hati dengan kebiasaan kita. Klik lagi. Hati-hati dengan kebiasaan kita setiap hari. Itu harus hati-hati. Sudah klik ya? Hati-hati Bapak Ibu. Jangan anggap remeh dengan kebiasaan. Ya. Nah, kebiasaan kita ini banyak. Masing-masing kita punya kebiasaan. Contoh, kebiasaan klik lagi. Nonton drama Korea atau film lain berjam-jam setiap hari. Sudah nangis-nangis sendiri kalau nonton di kamar sendiri. Saya padahal sendirian. Padahal nggak ada yang sakiti dia. Dia cuma nangis gara-gara apa? Film atau drama Korea. Kasihan sekali, sangat kasihan. Ya, lanjut. Kebiasaan berselancar di internet berjam-jam setiap hari. Ada orang dia nggak puas dari pagi sampai sore berselancar di internet, mencari berita, mencari informasi, film dan segala macam. Malam pun masih begini sampai jam 2 pagi, sampai jam 3 pagi. Makanya banyak orang yang susah tidur. Karena apa? Memang kenapa susah tidur? Bukan penyakitnya, kebiasaannya sudah salah. Banyak penyakit diciptakan oleh kebiasaan. Ya, coba kita cek. Kita tidur jam berapa dan apa kebiasaan sebelum tidur. Kalau kebiasaan kita sebelum tidur berselancar, bahaya. Kalau hanya berselancar untuk mengkonsumsi berita-berita yang sampah. Sampah Bapak Ibu. Aduh, nanti jangan kotorin pikiran dengan sampah. Lanjut. Kebiasaan bermain game berjam-jam setiap hari. Lihat ini. Terus ada ibu-ibu. Waduh, saya pernah cerita ya di sini. Saya di pesawat. Jadi dia di depan saya, samping kanan saya di sini. Ini lorong di pesawat ini. Itu terbang dari Jakarta sampai di Kupang Bapak Ibu. Ibu-ibu ini mainnya cuma main game, tapi game yang kayak ular itu. Cet, 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 cet. Main game berjam-jam gini-gini doang. Untuk apa? Tapi saya lihat di tingkat sudah edik, sudah ketagihan ibu ini. Dia nggak bergeming orang kiri kanan loh. Waduh, nggak bergeming Bapak Ibu. Nanti makan baru dia berhenti. Bahkan makanan pun dia cuma ambil dan dilanjut lagi. Bayangkan tuh. Kenapa? Sudah edik. Lanjut. Kebiasaan bergosip. Lihat ini.
Ada ibu-ibu memang senang banget ketemu temannya, dia sudah bayangkan pasti ada gosip baru ini. Dopaminnya ini, hormon dopamin ini berfungsi terus ketika bergosip. Dan itu akan menjadi apa? Kebahagiaan, karena hormon dopamin itu adalah saraf kebahagiaan. Jadi dalam otak kita ada saraf kebahagiaan. Nah, kalau kita misalnya kebiasaannya bergosip, dan itu berlangsung bertahun-tahun, ya yang kita senang, yang kita bahagia, ya itu aja. Makanya infotainment itu di TV itu laris manis. Laris manis. Ya kita dipaksa untuk mencari tahu urusan orang. Padahal kita tidak pernah kenal dia. Yang artis-artis, aktor-aktor di seluruh dunia, ngapain kita tidak kenal dia? Untuk apa kita mencari tahu dia punya kehidupan rumah tangga? Lanjut. Kebiasaan berpikir kotor atau porno. Ini nih. Ya, itu mematikan sel saraf otak. Sudah diteliti oleh para ahli otak. Mematikan. Makanya orang kalau terikat dengan video porno, gambar-gambar porno, dia sudah menurun secara motivasi untuk bertanggung jawab sudah menurun. Motivasi belajar, kalau anak motivasi belajar menurun. Kalau dia pekerja, motivasi kerja sudah menurun. Kalau dia suami istri, motivasi untuk relasi, untuk hubungan sudah menurun. Ini berbahaya dan itu sampah bagi jiwa kita. Lanjut lagi. Ada orang kebiasaan menonton berjam-jam setiap hari. Apa? Oh, laki-laki. Dan saya ini ada semua ini, empat ini. UFC. Sudah klik ya, David? Iya, lihat ini nih. Waduh, kalau bicara UFC, woi, ini laki-laki semua ini pasti akan senang nonton. Apalagi kalau kalau UFC itu yang main apa? Conor McGregor. Apalagi Khabib. Khabib apalagi. Terus kalau bola, Ronaldo punya tim, klub, dan Messi. Oh, pasti laris manis. Orang bisa rela, kalau mainnya jam 2 pagi sampai jam 4, orang bisa rela nggak tidur loh. Tapi kalau untuk ibadah jam 2 pagi, kira-kira ada yang mau nggak kira-kira? Misalnya kita pindah ya, pindah ibadah live streaming, GSI Exosia, pindah mulai bulan depan, jam 2 sampai jam 4 pagi. Saya yakin nggak ada yang mau. Tapi kalau bola, nggak suruh pengumuman, dia akan cari. Jam berapa sih? Juventus, Ronaldo kan Juventus. Jam berapa sih? Barcelona dan Madrid, Messi. Kenapa? Karena senang, hobi. Wah, kalau tinju, Manny Pacquiao yang main, waduh, semua. Dulu saya ingat Bapak Ibu, ini kenyataan. Di tahun-tahun 80-an sampai 90-an, waktu saya masih di Manado, di gereja kami di Manado Bapak Ibu. Karena rata-rata jemaat dan gembala itu suka tinju Bapak Ibu. Di Manado, di kampung saya ya. Di satu gereja. Waduh. Dulu zaman Mike Tyson Bapak Ibu. Bisa-bisa loh. Itu jam ibadah bisa pindah. Gara-gara Mike Tyson mau tinju siaran langsung di jam ibadah. Jadi jam ibadahnya yang ngalah. Kalau misalnya jam ibadahnya itu jam 9 ya sampai jam 11. Tyson itu jam 10 misalnya. Oh, mengalah. Ibadah itu dipindah, dimundur, dimaju. Majukan. Jam 7 sampai jam 9. Karena jam 9 ada tinju Mike Tyson. Karena apa? Gembala dan jemaat semuanya hobi tinju juga. Bisa pindah jam tayang, jam ibadah. Bayangkan. Nah, ini kebiasaan. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Kebiasaan kompromi dengan dosa yang tidak kelihatan secara fisik. Iri hati, karena cuma kita yang tahu. Tidak mengampuni, benci. Kita yang tahu. Dengki, dendam, dan lain-lain. Ini perbuatan dosa yang tidak kelihatan, ada di sini. Dan banyak orang masih tinggal di dalam level kerohanian seperti ini. Kebiasaan memilih hidup wajar. Mengikuti gaya hidup orang Kristen pada umumnya yang tidak militan. Enggak apa-apa, begini-begini aja Pak, cukup Pak kita. Jadi Kristen jangan terlalu radikal lah Pak. Jadi Kristen jangan terlalu militan lah Pak. Wajar-wajar aja lah Pak. Waduh. Bapak Ibu, hidup Kristus itu adalah hidup Kristus. Standar hidup yang benar dan sebenarnya normal. Wajar bagi Allah tapi gak wajar bagi dunia. Nah, dunia sekarang sudah mewajarkan satu gaya hidup yang sebenarnya gak wajar. Maka saya tulis memilih hidup wajar pada umumnya. Kompromi dengan kejahatan. Kenapa? Tuhan pasti mengampuni. Yang berikutnya, menyisakan
menyisakan bagian dalam hidupnya yang tidak diserahkan kepada Tuhan. Jadi masih ada bagian dalam hidup kita yang tidak kita serahkan kepada Tuhan. Cek, apakah masih ada dalam bagian hidup kita yang masih kita sisakan untuk kita nikmati. Sehingga Tuhan tidak bisa masuk ke ruangan hidup saya dan saudara itu. Sehingga Tuhan tidak bisa masuk ke bagian hidup kita yang kita kuasai, yang Tuhan tidak bisa masuk. Biasanya hobi dan berbagai macam bagian hidup yang lain. Lanjut. Kebiasaan Anda, perhatikan baik-baik, adalah pembentuk pikiran dan hati Anda. Bagaimana pikiran Anda dan hati Anda dibentuk oleh apa? Kebiasaan kita. Lanjut. Kebiasaan kita pembentuk gairah dan selera jiwa kita. Jadi hati-hati dengan kebiasaan. Hati-hati dengan kebiasaan. Karena kebiasaan akan membentuk selera jiwa. Membentuk gairah. Banyak orang sudah mendengarkan suara kebenaran tiap hari. Tapi susah move on. Susah untuk radikal. Susah untuk militan. Bahkan berubah pun untuk keinginan berubah pun itu sulit. Kayak rendah sekali spirit perjuangan untuk melakukan kehendak Allah. Rendah sekali untuk spirit perjuangan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Tapi dengar, kenapa? Dia dengar kebenaran juga, tapi dia juga itu terikat dengan kebiasaan buruk. Mengerikan. Klik lagi, hati-hati dengan apa yang sering masuk memenuhi gelas jiwa kita setiap hari. Hati-hati. Hati-hati Bapak Ibu. Hati-hati. Ini kalau kita tidak sesegera mungkin atasi, wah bahaya sekali. Bahaya, dan banyak pendeta hamba Tuhan hari ini masih terikat dengan hal-hal yang duniawi. Kenapa? Gelas jiwanya diisi dengan yang begitu lebih banyak. Begini Bapak Ibu, otak kita ini punya tatanan, punya sistem, punya hukum Bapak Ibu. Sudah punya hukum. Hukumnya ada namanya, kalau kita belajar tentang neuroscience, ada prinsip kerja otak yang tidak bisa kita lawan, dan itu dari Tuhan. Misalnya, kenapa selera jiwa kita itu misalnya kita suka makan, kalau saya senang makan ikan cakalang goreng saus. Karena memang saya dari kecil, mama saya selalu masak ikan cakalang goreng saus. Jadi ikan goreng saus, jadi saya suka sekali. Lidah saya sudah terbiasa dengan itu. Dan ini, lidah ini bagian dari apa yang mengirimkan pesan kepada otak. Jadi dalam otak manusia itu ada 8 titik saraf. Ada saraf untuk melihat, mengidentifikasi ini objek apa. Ada saraf untuk, termasuk indera Bapak Ibu ya. Itu kirim ke otak semua. Jadi otak manusia itu adalah Central Processing Unit. Jadi pusat untuk memproses semua informasi yang masuk. Jadi otak yang proses. Nah, kalau misalnya lidah kita ini kan mengandung saraf Bapak Ibu. Lidah ini ada saraf, dan saraf ini terkoneksi dengan otak. Nah, kalau kita terbiasa makan ikan goreng saus, atau sei babi, atau kalau di Australia itu hurricane, atau apa sajalah, yang menjadi makanan yang kita makan tiap hari, itu akan menjadi makanan kesukaan. Dan itu akan membentuk selera. Membangun selera kenapa? Kebiasaan. Jadi selera kita terbentuk oleh kebiasaan. Pertanyaannya, selama menjadi Kristen, yang sering masuk, yang sering kita lakukan apa? Kalau sama seimbang antara kebenaran dengan dunia, maka kita akan kayak hidup begini. Setengah benar, setengah duniawi. Setengah Kristen, setengah duniawi. Itu pasti. Apalagi kalau misalnya duniawinya lebih mendominasi. Wah, hidup kita cenderung duniawi. Walaupun kita pelayan, sering dengar kebenaran, kita akan sering duniawi. Kenapa? Yang lebih banyak masuk hal duniawi kok. Kita hanya nggak enak kalau nggak dengar firman. Nggak enak, kenapa? Sadari bahwa kita kan Kristen, jadi harus dengar firman tiap hari. Padahal kita nggak ada spirit perjuangan sebenarnya untuk menjadi serupa dengan Kristus. Lanjut. Berikutnya, perhatikan ini. Gelas jiwa kita harus dikosongkan. Ya, untuk diisi oleh pikiran dan perasaan Tuhan Yesus. Agar kita dapat menjadi serupa dengan Kristus. Jadi gelas jiwa kita ini harus diisi setiap hari. Makanya saya bilang sama pimpinan sekolah saya, kita ini tidak boleh cuman fanatik. Harus sangat fanatik dengan kebenaran, dengan Kristus. Harus sangat fanatik. Anda belajar ya di Alkitab. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Semua orang yang Tuhan pakai
yang luar biasa dipakai Tuhan, semua mereka sangat fanatik dengan Tuhan. Contoh, Abraham. Rela tinggalkan Ur Kasdim, rela tinggalkan kotanya, kampungnya, keluarganya. Dia berangkat menuju kepada tanah yang Tuhan janjikan. Yang kedua, Yusuf. Itu sangat militan bagi Tuhan. Dia rela untuk menolak keinginan dari istri Potifar. Padahal kalau Anda bayangkan istri Potifar ini bukan wanita jalanan. Ini cantik dan seksi yang luar biasa. Waduh, daya tariknya kuat. Tapi Yusuf, karena sangat fanatik dengan Kristus, dengan Tuhan, dia sangat taat kepada Tuhan, maka dia menolak tawaran dari istri Potifar. Harus sangat fanatik, nggak boleh jadi cuma fanatik atau setengah fanatik sama Tuhan. Harus super ekstrim. Saya pernah training, ada teman-teman tim di Malang, Bapak Ibu. Habis saya training, itu 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu. Seorang bapak dari Surabaya, dia bergabung menjadi tim kami di Gen Nutrisi Malang. Dia bilang, Pak Joni, saya lihat Pak Joni ini sangat ekstrim ya dengan Kristen, dengan kebenaran. Saya bilang, iya Pak, harus. Hidup cuma sekali. Hidup cuma sekali. Kesempatan menjadi serupa dengan Kristus cuma sekali. Ingat, kesempatan menjadi serupa dengan Kristus cuma sekali. Harusnya itu menjadi gairah abadi kita, gairah kekal kita. Sehingga kalau ada gairah kekal, akan menghasilkan energi kekal. Sehingga kita dapat terus melawan, mampu untuk menyingkirkan semua tawaran, godaan dari hal-hal duniawi. Tapi kalau kita setengah-setengah fanatik, setengah-setengah jadi Kristen, tidak menjadikan Kristus sebagai prioritas, tidak mungkin kita bisa menjadikan Kristus sebagai kebahagiaan dan kesenangan dalam hidup kita. Tidak mungkin. Maka saya bilang, karena kesempatan menjadi serupa dengan Kristus cuma satu kali, maka kita harus gunakan kesempatan ini yang sangat berharga. Kehormatan ini kita bisa menjadi serupa dengan Kristus. Ini kesempatan dan kehormatan dan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Melampaui apapun yang kita terima dari dunia. Kenapa kita harus setengah-setengah hati? Ini kesempatan, gunakan. Bapak Ibu, saya bayangkan, kalau saya ada di pesawat itu, Sriwijaya, bagaimana reaksi saya ya? Bagaimana respon saya? Bagaimana keadaan istri anak-anak saya? Kalau saya tidak siap. Bayangkan kalau kita tidak siap ketemu dengan Tuhan. Harus dibayangkan tiap hari. Kalau saya tidak siap ketemu Tuhan, saya diusir. Itu pengusiran abadi Bapak Ibu. Dan tragis. Jadi kondisi tragis manusia bukan mati. Jatuh dari pesawat, mati karena COVID. Bukan. Bangkrut, bukan. Kondisi manusia yang sangat tragis adalah ketika manusia terpisah dari Allah. Catat itu. Bukan nanti. Sekarang pun kita bisa merasakan kalau kita terpisah dari Allah. Itu susah. Anda tidak mungkin bisa bersekutu dengan Allah di kehidupan kekal kalau Anda tidak terbiasa bersekutu dengan Allah di kehidupan hari ini. Catat itu. Sekali lagi. Anda tidak mungkin bisa bersekutu dengan Allah di kehidupan kekal kalau Anda tidak terbiasa bersekutu dengan Allah di kehidupan hari ini. Maka kehidupan hari ini menentukan kehidupan masa depan. Maka bangunlah kebiasaan untuk terus mengisi gelas jiwa kita dengan firman Allah, kebenaran setiap hari. Bersekutu dengan Allah. Terus berjumpa dengan Tuhan tiap hari. Sehingga pada waktunya kita akan tinggal bersama Tuhan selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kita akan lanjutkan minggu depan. Ya. Kita akan lanjutkan minggu depan ya dengan tema berikutnya. Saya akan menjelaskan rumusan. Jadi apa arti menjadi serupa dengan Kristus dengan triple S. Dari triple S. Dan apa arti menaruh pikiran perasaan Kristus, dan yang berikutnya apa rumusan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Minggu depan kita ketemu. Bangun spirit untuk terus berjuang. Harus bangun Bapak Ibu. Mengisi gelas jiwa kita dengan hal-hal yang berhubungan dengan Kristus. Pikiran Kristus, perasaan Kristus, sehingga yang bertumbuh dalam hati pikiran kita, dalam hidup kita, jiwa kita hanya kehendak Kristus sendiri, kehendak Allah, bukan kehendak saya dan saudara. Saya rindu kita nyanyikan, katakan pujian ini, ku mengasihimu. Saya lagi senang lagu ini Bapak Ibu. Langsung rap saja. Dialah harta abadi kita, harta yang paling berharga. Tidak ada yang lain, dan dialah satu-satunya kebahagiaan saya. Mari katakan sama-sama.
Engkau satu-satunya harta milikku, berharga di hidupku. Kau yang ku rindukan, Kau yang ku rindukan, ya Bapa. Kau yang ku nantikan, bila ku boleh datang memandang wajah. Katakan ku mengasihimu. Nyanyi sungguh-sungguh Bapak Ibu. mengasihimu. Ya Bapak. Ku menghormatimu. Engkau satu-satunya. Engkau satu-satunya harta milikku, Ya Bapak. berharga di hidupku. Kau yang ku rindu. Kau Yang ku rindukan, ya Bapak. Kau yang ku nantikan, bila ku boleh datang memandang wajah. Lebih lagi, ku mengasihimu. Ku mengasihimu. Katakan dengan sungguh-sungguh. Ku menghormatimu. Engkau satu-satunya. Engkau satu-satunya harta milikku, berharga di hidupku. Kau yang ku rindu. Kau yang ku rindukan, ya Bapa. Kau Kau yang ku nantikan, bila ku boleh datang memandang wajahmu. bila ku boleh datang, Bila ku boleh datang memandang wajah. Katakan sungguh-sungguh, bila ku boleh datang, bila ku boleh datang memandang wajah-Mu, Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami berjuang setiap hari mengisi gelas jiwa kami hanya dengan pikiran dan perasaan, hanya dengan firman. Kami mau menjadi orang Kristen yang militan, sangat fanatik dengan kebenaran Kristus, sehingga kebenaran yang kami pahami keluar dalam perbuatan hidup kami. Terima kasih Bapa. Berkati semua orang yang sudah mengikuti ibadah kami, GSKI Eksusia. Berkati semua mereka Bapa. Lindungilah mereka Bapa. Jagailah mereka. Sertailah mereka satu persatu. Terima kasih Bapa. Mari kekasih-kekasih Tuhan, angkat tanganmu dua-dua. Arahkan hatimu. Terimalah berkat-Mu. Berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, tuntunan, pemeliharaan dari Roh Kudus menyertai kita mulai siang ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita orang-orang kudus pilihan Tuhan untuk pulang ke rumah Bapa dan hidup bersama Kristus selama-lamanya. Dalam nama Yesus, amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Dan jangan lupa Bapak Ibu berikan like dan juga komen
dan juga subscribe. Bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari kami untuk setiap kegiatan ibadah dari GSK Exousia. Dan Bapak Ibu, nanti kita ketemu minggu depan jam 9.30 WITA. Tapi hari Rabu depan ini, saya akan melanjutkan pembahasannya dengan tema pekerjaan yang dikehendaki Allah. Jadi pekerjaan yang dikehendaki Allah, saya akan lanjutkan pembahasannya. Dan jam 14 WITA di channel ini GSK Exousia. Dan kita ketemu jam 12 siang sebentar dalam ibadah truth.id dari GSKI Rehoboth Kelapa Gading Jakarta yang dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Erus Sabdono. Terima kasih, Tuhan berkati. Shalom.